Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa kembali di channel saya. Baik, kali ini kita akan sedikit membahas bagaimana cara pendaftaran STR yang terbaru dengan masa aktif seumur hidup. Nah, kita buka Chrome langsung ya teman-teman. Kita klik KTKI di atas ini. Kalau sudah terbuka akan ada seperti ini. Nah, selanjutnya kita klik akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti kalau sudah seperti ini, artinya teman-teman sudah masuk ke web KTKI. Ini boleh dibaca-baca teman-teman, sampai ke selesai. Selanjutnya kita tutup aja, atau boleh di-download ini di atas. Nah, di sini teman-teman tinggal klik, langsung terdownload. Oke, kita tutup aja. Ini juga pemberitahuan sebelum teman-teman ke tahap selanjutnya, bisa dibaca-baca juga sampai selesai. Untuk saat ini kita tidak perlu, ini di skip dulu aja. Ini ada kotak, kita contreng lalu kita tutup ya teman-teman. Nah, ini adalah login untuk KTKI-nya sendiri, email, PIN, dan CAPTCHA teman-teman. Jadi di sini teman-teman harus memasukkan email, PIN, dan CAPTCHA untuk teman-teman yang sudah punya PIN atau sudah daftar. Kalau yang belum punya PIN bisa daftar di sini. Ini belum punya PIN, tinggal teman-teman klik. Nanti akan muncul tampilan seperti biodata. Nah, seperti ini. Teman-teman lengkapi mulai dari email. Email ini harus email aktif teman-teman, konfirmasi email aktif, nomor handphone yang ada WA-nya biar enak, nomor KTP, nama lengkap sesuai KTP, tempat lahir, tanggal lahir, dan CAPTCHA. Nah, ini coba kita isi ya, email, konfirmasi email, nomor handphone, nomor KTP, nanti pokoknya dilengkapi semua ya teman-teman. Kalau sudah lengkap, teman-teman scroll ke bawah, di situ ada CAPTCHA teman-teman. Jadi itu harus dimasukkan atau ditulis ulang sesuai dengan angka yang muncul. 169835 ini harus sesuai teman-teman. Kalau salah angka satu aja dia tidak akan mau. Nah, selesai ini kita klik langsung di bawah ini ada daftar dan kembali. Kita klik daftar ya. Tunggu beberapa menit. Tergantung dari sinyalnya teman-teman. Nah, ini kita tunggu dulu. Oke, registrasi berhasil. Ini sukses terdaftar, PIN Anda adalah sekian teman-teman. Jadi kalau sudah muncul PIN seperti ini, artinya pendaftaran teman-teman itu sukses. Kalau belum PIN, teman-teman nggak sukses. Nah, kita registrasi langsung. Di sini ada email, PIN, dan CAPTCHA teman-teman. Masukkan email yang barusan teman-teman daftarkan dengan PIN yang barusan teman-teman peroleh. Lalu di sini CAPTCHA-nya juga jangan lupa 831521. Nah, ini harus sesuai. Lalu klik masuk. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah tampilan teman-teman setelah login. Jadi ada 3 pilihan, registrasi STR, cek status, dan cetak kartu registrasi. Teman-teman boleh ngecek. Kalau teman-teman klik cetak kartu registrasi itu tidak akan muncul teman-teman, karena teman-teman belum pernah registrasi. Nah, seperti ini cetak kartu registrasi karena belum pernah melakukan pengajuan dan cetak. Cek status juga sama, tidak ada permohonan STR maupun cetak ulang yang aktif atas nama yang di sistem kami. Kembali ke menu ya. Nah, untuk kali ini kita akan registrasi STR di sini teman-teman. Tinggal klik, silahkan pilih profesi teman-teman. Di sini ada kolom pilihan. Tinggal diklik yang ini ya. Nanti akan muncul beberapa pilihan mulai dari perawat, bidan, dan lain-lain ya teman-teman, sesuai STR atau surat registrasi teman-teman yang akan diajukan. Kali ini perawat, lalu klik kirim. Klik kirim. Setelah itu kita tunggu lagi ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini, kita tunggu beberapa detik. Nah, di sini ada beberapa pilihan juga. Mulai dari registrasi baru, pembaruan, pengajuan cetak ulang STR, pengajuan PDF STR, pengajuan legalisasi STR, dan kembali.
Kita untuk saat ini ke registrasi ini ya teman-teman, tinggal diklik registrasi baru. Jadi ini untuk teman-teman yang tidak punya STR. Tapi kalau yang kita pembaharuan, nah di sini ini pembaharuan ini perpanjangan, tinggal kita klik ya. Jadi kalau teman-teman mau memperpanjang itu di pilihan yang pembaharuan ini ya teman-teman. Nah, akan diarahkan ke halaman berikutnya. Klik pembaruan lagi. Di situ ada pilihan kembali dan pembaruan. Ini ada kolom nama, tempat lahir, tanggal lahir, nomor STR. Itu teman-teman isi semua sesuai nama yang tertera di KTP ya teman-teman. Sesuai nama yang teman-teman daftarkan di awal, mulai nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan nomor STR. Jangan sampai keliru teman-teman. Nah, nomor STR di sini adalah isikan 7 digit terakhir pada nomor STR. Jadi nomor terakhir yang berjumlah 7 itu dimasukkan ke sini teman-teman. Jika sudah diisi semua, tinggal teman-teman klik di bawah ini ada pilihan kirim, batal. Nah, teman-teman tinggal klik kirim. Kalau daftar website Spirlink itu tidak perlu. Nah, akan muncul seperti ini teman-teman. Ini adalah data yang benar. Jadi teman-teman itu datanya sudah ada. Artinya data yang diinput teman-teman dengan data di KTK itu sudah benar. Tinggal kita klik mulai. Akan diarahkan ke step 1. Seperti ini tampilannya. Di situ nanti ada pas foto resmi dan STR. Kalau dulu di situ ada 3 sama surat sehat. Tapi untuk surat sehatnya kayaknya dihilangin teman-teman. Nah, itu pas foto tinggal teman-teman klik close file. Nah, di sini butuhnya file PNG, JPEG atau JPG ya teman-teman. Yang maksimal 200 KB. Di atas itu tidak bisa. Oke, kita masukkan dulu teman-teman untuk fotonya. Fotonya tidak boleh PDF ya. Nah, kalau seperti ini boleh teman-teman cek tampilan. Ya, kalau muncul foto seperti ini berarti benar teman-teman. Background merah, jangan keliru ya. Terus STR sama klik ke file. Cari STR teman-teman. Iya, seperti ini. Pastikan benar ya teman-teman biar tidak tertolak. Di sini baru untuk STR itu butuh file PDF yang maksimal ukurannya 1 MB. Kita scroll ke atas. Nah, di sini ada data pribadi. Data pribadi itu otomatis terisi saat kita ngisi dari awal, teman-teman. Kita skip aja ya, langsung ke data alamat sesuai KTP. Ini teman-teman isi sesuai alamat KTP ya, teman-teman. Mulai dari alamat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, RT, dan pos, kode pos. Itu harus sesuai dengan teman-teman alamatnya. Jika sudah diisi semua, tinggal nanti kita scroll lagi ke atas. Pokoknya di kolom ini teman-teman banyak ngisi data. Nah, di bawah ini ada data pendukung teman-teman. Data pendukung di sini ini data yang baru. Dulu untuk bank itu tidak ada teman-teman. Ini sekarang diadakan. Data ini digunakan untuk pembayaran remunerasi dan insentif bila mengikuti program terkait dengan Kementerian Kesehatan. Jadi nanti ada bonus. Ini nama bank, banknya bebas teman-teman, nomor rekening dan nama yang tercantum. Tapi harus namanya sendiri ya, tidak boleh namanya orang. Jadi kita coba ya, kalau seumpama tidak diisi, tidak akan mau teman-teman. Nah, seperti ini, step penyimpanan biodata gagal. Karena nama bank dan nomor rekening serta nama belum terisi. Jadi ini harus teman-teman harus diisi. Oke, kita isi. Jika sudah terisi seperti ini, baru kita klik lanjutkan. Jika sudah benar, tapi kalau nggak benar batal. Ini adalah tampilan untuk step kedua, teman-teman. Kalau dulu ada 3 step, sekarang ada 2 step. Tetap di sini adalah data teman-teman. Jadi diisi mulai dari apakah Anda sudah bekerja atau tidak. Di situ ada pilihannya teman-teman, jenis tempat kerja. Nah,
Jenis tempat kerja diisi aja sesuai tempat kerja teman-teman untuk saat ini. Jika sudah terisi semua jenis tempat kerja, terus status tempat kerja, nama tempat kerja, alamat, provinsi, kabupaten, telepon, sama extension kantor atau tempat kerja teman-teman, sekaligus status kepegawaian teman-teman itu harus lengkap. Jika semua sudah selesai, kita lanjut ke pendidikan. Nah, jenis pendidikan di sini teman-teman tinggal pilih dalam negeri atau luar negeri. Di sini juga negara pendidikan Indonesia. Jangan keliru ya teman-teman. Untuk selanjutnya itu otomatis akan muncul sendirinya teman-teman karena sudah ada datanya. Nah, di sini tinggal kita scroll ke atas, ada kompetensi, profesi, dan kompetensi. Nah, ini sudah lengkap ya teman-teman, sudah terisi semua. Jadi tinggal nanti teman-teman klik lanjut. Di bawah kolom paling bawah itu ada pilihan batal, kembali, dan lanjut. Tinggal teman-teman klik lanjutkan kalau sudah sesuai dengan data teman-teman. Nah, seperti ini step 2 selesai. Artinya proses biodata teman-teman sudah selesai. Nah, di sini ada proses pembaruan Anda telah selesai. Silahkan pilih tombol selesai untuk mengirim pengajuan. Pilih batal untuk membatalkan pengajuan dan kembali untuk melakukan perubahan data. Kita klik selesai aja teman-teman karena saya rasa sudah benar datanya. Nah, ini kita masih di langkah 1. Nanti kita klik selesai itu akan beralih ke langkah 2 teman-teman. Begitu ya, klik selesai dulu. Nah, di sini ada draft untuk STR yang akan jadi nantinya seperti ini. Nah, untuk saat ini STR seumur hidup. Jadi teman-teman ada kalimat seumur hidup. Nah, untuk mendownload ini ada pilihan teman-teman download atau langsung di print. Nah, kalau di download munculnya seperti ini. Bisa teman-teman buka kalau mau dibuka. Untuk ini adalah draft atau STR yang nantinya jadinya seperti ini. Boleh teman-teman koreksi kalau masih ada yang keliru, teman-teman batalkan atau diperbaiki. Nah, selanjutnya ini ada penjelasan data tersebut di atas. Ada yang akan tampil di STR. Pastikan data sudah benar ya teman-teman. Jadi intinya disuruh koreksi ulang. Jika sudah benar, teman-teman boleh contreng kotak kolom itu. Nah, ini kalau sudah dicontreng begitu, teman-teman nanti di kolom paling bawah ada pilihan selesai atau batal. Kalau sudah yakin memang benar, tinggal teman-teman selesaikan seperti ini. Ya, ini sudah selesai ya teman-teman. Nah, artinya teman-teman sudah menyelesaikan pengajuan tahap step 1 dan step 2. Ini masuk di langkah 1. Nah, jika teman-teman sudah begini, silahkan cek email atau status pada akun saudara secara berkala untuk mengetahui proses penerbitan STR. Klik berikut. Nah, cek status diklik gini teman-teman untuk mengetahui. Ya, ini adalah permohonan DUI sedang menunggu validasi. Jadi sudah masuk ke tahap 2 ya kalau yang ini teman-teman. Coba kita lihat ya. Nah, sudah masuk ke langkah 2. Jadi ada 5 langkah. Langkah 3, 4, dan 5. Nanti akan bertahap. Kalau dulu tidak sampai 1 minggu selesai teman-teman. Namun nggak tahu untuk saat ini kayaknya sih karena sistem baru. Jadi agak molor, mungkin bisa 1 minggu 2 minggu ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Jadi teman-teman bisa kembali ke menu utama. Kalau mau nyoba cetak kartu registrasi itu belum ada teman-teman. Kalau mau logout di atas ini, coba kita cek kartu registrasi. Nah, itu masih belum ada. Kalau mau cek status ini, jadi teman-teman statusnya ya seperti ini. Nanti bisa dicek secara berkala ya teman-teman. Jadi ini adalah pengajuan STR yang terbaru. Kita logout dulu. Ya, oke teman-teman. Itu adalah
sedikit penjelasan dari saya untuk pengajuan STR terbaru, mudah-mudahan bermanfaat. Pada dasarnya sama teman-teman untuk pengajuan STR lama dan baru, hanya saja ada beberapa poin yang dihilangkan dan ada yang ditambahkan, namun tidak banyak menurut saya. Nah, tapi di sini tidak perlu menunggu rekom-rekom dari profesi, baik itu PPNI, eh, profesi yang lain seperti IBI dan lain-lain. Jadi enaknya seperti itu. Kita bisa langsung login dan daftar sendiri. Oke teman-teman, sampai di sini sedikit penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan lupa tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Jika ada yang kurang paham atau ada yang perlu ditanyakan, silahkan komen ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.